Bu Elsa, maaf. Bisa nunggu di ruangan saya dulu? Pak Erik, tolong temanin Bu Elsa. Saya mau menghandle kasus Agus Rimba dan kawan-kawannya dulu. Baik, Pak. Maaf, saya bisa bicara sebentar? Silakan bicara aja. Sebenarnya Andini Karisma Putri itu kakak saya. Saya tahu. Andini Karisma Putri itu adalah kakak Anda. Dan mereka penculiknya. Itu aja? Iya. Udah jam segini tapi kenapa saudari Elsa belum datang ya? Permisi, Pak Bagas. Saudari Elsa sudah datang, Pak. Kenapa nggak langsung suruh masuk? Saya lihat saudari Elsa penuh keraguan, Pak. Kayak ketakutan gitu. Yaudah, kalau begitu biar saya sebut. Iya, Pak. Benar apa kata Pak Erik? Dari gesturnya, saudari Elsa terlihat sangat panik. Oh ya, Pak Erik, malam kemarin saya sempat ke rumahnya saudari Sienna. Dan saya melihat saudari Elsa itu keluar dari rumahnya saudari Sienna. Saya inisiatif, saya buntutin dari belakang dan ternyata saudari Elsa itu datang ke rumah orang tuanya yang bernama Pak Surya dan juga Bu Sarah. Jangan-jangan dia takut setelah menerima surat panggilan kita, Pak. Makanya dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Saya belum bisa memvalidasi. Coba nanti kita cross check. Jadi pertanyaan besar saya, Pak. Kenapa Bu Elsa menginap di rumah Sienna? Sedangkan Sienna sudah beberapa hari nggak ada di rumah, Pak. Itu dia. Itu. Siang, Pak. Siang. Gimana? Timnya Pak Bobi tanya, apa kita lanjut pitching ke mereka apa enggak? Karena kita belum mengirimkan revisi-revisi yang mereka inginkan. Oke. Lanjutin aja. Baik, Kita Pak. pitching dengan mereka ya. Kalau begitu saya permisi. Apa ini artinya peringatan dari Pak Bobi? Halo Jess. Maaf. Kalau telepon aku ganggu waktunya. Apa kamu ada waktu? Ada yang ingin saya bicarakan? Mungkin siang ini? Oke, boleh. Gimana kalau jam 1 no? Soalnya saya masih ada urusan di sini. Iya. Nggak apa-apa. Kamu tentuin aja tempatnya di mana, biar nanti saya yang datangnya. Oke. Thank you, sampai ketemu. Mudah-mudahan meeting dengan Jessica bisa memperlancar dan memperbaiki keadaan dari perusahaan. Mas, kamu harus bertahan ya, Mas. Kamu harus bertahan, Mas. Saya nggak kenapa-napa di Hidayah, nggak usah panik ya. Tahan ya, Mas ya. Hati-hati. Kamu harus bertahan ya. Hati-hati, Sus. Ibu tunggu di sini ya. Aduh, maaf dok. Bu Andin juga sebagai korban di sini dan tangannya cedera sebelumnya, jadi mungkin perlu penanganan khusus. Oke, Ibu ikut saya masuk ke dalam. Ayo. Makasih Pak Rene. Mari, Pak. Ya Allah, semoga Pak Al dan Bu Andin gak kenapa-napa. Oh iya, saya coba telepon Bu Rosa deh. Enggak. Pak Al pernah bilang kalau terjadi apapun jangan kasih tahu Bu Rosa. Saya telepon Pak Surya aja deh. Iya. Mau nunggu di dalam aja nggak? Apa di sini? Di sini aja ya.
Sebenarnya Mama khawatir sekali, Sa, kalau kamu menghadapi ini sendirian. Tapi kalau Mama dampingin kamu terus, nanti kamu malah jadi nggak mendapatkan pembelajaran dari peristiwa ini. Ren gitu, Pak. Speakerphone aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ren? Waalaikumsalam, Pak. Ren, ada perkembangan soal Andin? Iya, Pak. Alhamdulillah Bu Andin berhasil selamatkan dari penculikan itu, Pak. Iya, kita juga dibantu sama detektif swasta yang Pak Al sewa. Alhamdulillah. Terus sekarang kondisinya Andin gimana? Sekarang Bu Andin di rumah sakit, Pak. Sedang penanganan dokter, Pak. Ya, takutnya tangan yang terluka itu semakin memburuk ketika penyakapan penculikan itu, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semoga nggak ada yang serius ya. Amin, Pak. Tapi Pak Al, Pak, waktu membebaskan Bu Andin, Pak Al terkena tusukan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, Ren, sekarang saya kesana deh. Di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Sejahtera ya, Pak. Oke, saya kesana sekarang ya. Ya, baik, Pak. Yuk. Tolong kamu hubungin Elsa, bilangin kita ke rumah sakit ya. Elsa juga pasti kan masih ditanya-tanya di dalam. Aku nggak mungkin nelpon. Yang penting kita lihat dulu kondisinya Andin sama Al. Mereka baik-baik aja apa enggak? Ya, aku kepikiran banget soal Andin. Ya udah, yuk. Teman-teman ntar di jalan di telepon ya Elsanya ya. Diam. Stop. Tunggu sebentar. Ayo jalan. Cepat. Kapan sih mulainya? Kapan coba gue ditanya-tanyanya biar cepet beres gitu loh. Semoga Mama sama Papa masih nungguin gue deh. Bu Elsa, selamat siang. Iya. Saya Bagas dan ini Pak Erik. Selamat siang, Bu. Iya. Kami yang menghandle kasus kebakaran di gudang Villa La Rosa. Ini pasti rombongan penjahat yang barusan ditangkap. Aduh, males banget nih ngeliat mereka. Ngeri gue. Lapor, Pak. Ini para penculik saudari Andini Karisma Putri sudah berhasil tertangkap. Mbak Andin udah ketemu. Itu kan Elsa, cewek yang ingin Ricky habisi. Ngapain dia kesini? Kok udah ditangkap aja sih penculiknya? Kenapa nggak lamaan dikit coba? Bu Elsa, maaf, bisa nunggu di ruangan saya dulu. Pak Erik, tolong temanin Bu Elsa. Saya mau menghandle kasus Agus Rimba dan kawan-kawannya dulu. Baik, Pak. Saya bisa bicara sebentar? Silakan bicara aja. Sebenarnya Andini Karisma Putri itu kakak saya. Saya tahu. Andini Karisma Putri itu adalah kakak Anda. Dan mereka penculiknya. Itu aja? Iya. Oh ya, Anda pernah melihat mereka? Kayaknya wajah tuh orang gak asing deh. Dulu gue juga pernah diculik. Untungnya Aldebaran berhasil bebasin gue. Tapi siapa ya penculik gue? Gue gak ngenalin sih. Baru aja gue lihat muka penculiknya Mbak Andin. Badan gue udah gemeteran gini. Aduh, ini kenapa sih kasus jadi bertumpuk begini? Kebakaran gudang Villa Tante Rosa, Mbak Andin diculik. Sementara gue gemeteran ketakutan di sini karena mau diperiksa polisi. Bu Elsa, silakan duduk. Oh iya. Ya. Bu Elsa butuh minum? Pak, maaf. Saya boleh tahu nggak
sebenarnya siapa di balik komplotan penculik yang nyulik kakak saya? Oh, kami masih menyelidiki lebih lanjut. Maaf, ini saya dan Pak Bagas akan segera menanyai Anda setelah kasus penyelidikan penculikan kakak Anda. Permisi, Bu Elsa. Aduh, gue jadi nggak tenang kayak gini ya. Ceritain apa aja ya? Apa gue telepon mama kali ya? Gue butuh temen ngobrol nih sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa, gimana? Kamu udah ditanya-tanya sama polisi? Belum, mah. Ini aku masih nunggu. Polisinya lagi dapat kasus baru. Dia baru nangkep penjahat yang katanya nyulik Mbak Andin. Berarti Mbak Andin udah ketemu dong, mah. Iya. Ini mama sama papa juga udah tahu kok. Iya, nah ini papa sekarang lagi menuju ke rumah sakit nih. Nah, kamu tunggu di sana ya. Kok ke rumah sakit sih? Iya, Randy tadi bilang katanya Al itu ketusuk waktu nyelamatin Andin. Makanya sekarang ini mama sama papa mau ke rumah sakit, mau ngelihat kondisinya Andin dan juga Al yang ada di sana. Terus gimana? Kamu berarti tadi sempat ngelihat wajah penculiknya? Iya, aku ngeliat. Cuma aku nggak tahu siapa. Mama jangan nuduh aku yang enggak ya. Enggak, Sa. Mama nggak nuduh kamu kok. Mama cuma nanya. Ya kan akhir-akhir ini kan mama selalu nuduh aku. Ya udah, kalau gitu kamu fokus di sana ya. Tunggu sampai polisi minta keterangan dari kamu. Semoga semuanya berjalan lancar ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.